Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu saudaraku jamaah kajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah, terlebih dahulu kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang sejuk dan cerah ini, atas usaha dan ibadah Allah kita dipertemukan di majelis yang mulia yang berkah. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini diterima diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercurah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Sebelum mulai kajian, ya maaf pada pekan yang lalu saya tidak bisa di sini dan alhamdulillah saya baca postingan ada yang mengisi, jadi tidak baik ya, alhamdulillah. Ini sebelumnya saya sampaikan sebuah kabar gembira bahwa insya Allah nanti akan dibuka pondok pesantren Pakpet, yaitu di Masjid Al-Maksum, ya. Ini kerjasama dengan pengelola pondok Tahfidz Muhammadiyah Sirau, ya. PCM Korea telah mencoba membuka pondok dipusatkan di SMP Muhammadiyah. Siswanya sedikit, ya, pondok ya. Tampaknya tidak ahli membuat pondok, maka kemudian bekerja sama dengan orang-orang yang memang sudah makomnya itu pengelola pondok. Ya. Jadi nanti di sini tanggal 3 ya, di atas itu start form 3 Oktober itu diundur nanti 10 Oktober ya. Jadi begini, ini nanti Muhammadiyah kultural ya, tidak struktural ya, kerjasama. Pada saat sebelum dibuka pondok akan mengadakan itu di sini T31M, tahsin, talaqi dan tahqiq bagi imam masjid. Ya. Dan ini kuotanya 15 sampai 30 dan kami sudah melayangkan surat kepada semua pimpinan kampung ya untuk mengirimkan imam masjid ya. Setiap masjid itu 2. Muhammadiyah punya masjid 15, jadi cukup 30 juta ini terusi. Tapi barangkali berminat ya, insya Allah bisa untuk bergabung ya. Tapi ustadznya itu membatasi 30. Ini ada beberapa paket untuk pembukaan ini, yaitu 1 tahsin, talaqi ya. Talaqi itu serikat talaqo bertemu ya. Jadi ustadznya berhadapan dengan siswanya. Ini baca tartil 1 ayat, kemudian dikoreksi. Talaqi berhadapannya. Ada berhadapan 1 dengan 1, ada 1 dengan jamaah. Kalau 1 saya ini dengan jamaah ya, bertemu talaqi. Kemudian hafalan juz 30, tahsin surat Al-Fatihah. Nah, yang saya buat surat itu untuk para imam itu hanya program membaca Al-Fatihah ya, Al-Fatihah. Dan ini ustadznya dibimbing langsung oleh Muhammad Soleh Laisomar. Jadi saya nggak ngerti jabatannya.
C, TCF, C, HTS. Saya tidak ngerti itu. Tapi dia itu adalah pewaris sanad Al-Quran Qiraah Asyarah Surah. Nah, terus ada lagi pewaris sanad surah Al-Fatihah Asyarah Surah Kamilan dengan sanad alai berjarak 29 generasi dari Nabi Muhammad. Itu yang mencatat ya. Jadi nanti yang lulus itu ijazah oleh beliau itu jadi generasi yang ke-30. Ini sebagai awal untuk ya, terus nanti kan titik pada orang-orang itu siapa nanti putranya yang mau dipondokkan misalnya. Itu sebagai awal. Ya. Al-Fatihah hanya 3 kali pertemuan dan juz 30 60 kali pertemuan. Syaratnya sekarang ya, ikhlas, meluangkan waktu, bersungguh-sungguh mengikuti program sampai selesai. Kalau Al-Fatihah itu di 1 bulan, karena tiap hari Jumat pagi jam 8 sampai 9.30. Yang posisinya nanti sudah ya. Al-Fatihah ya. Banyak sekali orang yang membaca Al-Fatihah tapi ya sudah digapai. Tapi menurut kaidah-kaidah ada yang belum benar ya. Ini penting sekali dari para imam untuk bisa ya. Itu pendapat saya. Kemudian saya akan ini saya kajiannya dengan Al-Fatihah ya. Sudah pernah saya sampaikan. Al-Fatihah itu berapa ayat? Berapa? 7. Kalau mengatakan 8, salah. Kalau mengatakan 6, ayatnya 7 ya. Tapi ada yang membaca bismillah dan ada yang tidak membaca bismillah. Kemudian ayatnya berapa? 7. Ya, nah ini saya sampaikan hadisnya ya, hadisnya karena Rasulullah itu kalau sholat langsung Allahu Akbar, alhamdulillah hadisnya ini hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ditulis dalam Quran. Nah, ini hadis sahih. Sahih ditulis dalam Sahih Muslim. Ini halaman 395. Kalau punya buku Sahih Muslim tidak sahnya. Dikatakan an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami itu aku mendengar. Saya mendengar siapa? Abu Hurairah. Mendengar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Mendengar Rasulullah ngendika. Nah, bagaimana ngendika Rasulullah? Qala Allahu ta'ala. Allah yang maha luhur itu telah berfirman ya, qala Allahu ta'ala ya, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain. Kata Allah, saya membagi sholat itu untukku dan untuk hambaku itu 2 bagian. Jadi sholat itu 2 bagian. Terus wali abdi masa'al, bagiannya hamba apa? Bagiannya hamba itu adalah apa yang diminta. Kita minta apa dalam sholat? Pada waktu Al-Fatihah kita sudah meminta untuk didudukkan jalan ya lurus. Pada waktu duduk di antara 2 sujud, warzuki ada warzuki wak minta rezeki. Dan bagian kita itu apa yang kita minta. Nah, bagian Allah yang mana? Ketika kita menyanjung, kita memuji, kita memuliakan, itu adalah bagian Allah. Ya. Seperti Al-Fatihah di sini, fa'idha qolal abdu, ketika hamba itu membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak ada bismillahnya ya. Bismillah langsung. Qala Allahu Ta'ala, maka Allah menjawab, hamadani abdi, hamba itu sedang memujiku. Allah menjawab. Jadi kalau kita sholat
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hambaku sedang memujiku. Allah senang itu. Bayangkan kalau ini kita baca dan ngebut, ya bagaimana ya? Jangan ngebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah bagaimana selanjutnya? Kalau wa idza qila, ini maksudnya abdu ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah nanti kalau lagi Atna alaihi adati, hambaku itu sedang menyanjungku. Sedang menyanjung Allah yang pantas dipuji, yang pantas sanjung itu hanyalah Allah. Ya Rahman Rahim. Terus Maliki Yaumiddin ya. Allah ketika menjadani abdi itu hambaku sedang memuliakan aku. Nah, ini ada kata-kata begini, waqala marratan. Allah mendikau berkali-kali. Kalau kita sedang baca Maliki Yaumiddin, Allah itu mengatakan ini hambaku sedang memuliakan aku. Memuliakan aku. Jadi Maliki Yaumiddin. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah ngendika ada baini wa baina abdi. Inilah bagianku dan bagian hambaku ya. Wa li 'abdi ma sa'al, dan bagi hambanya apa yang diminta. Bisa kalau ihdinas bagaimana ini iyyaka na'budu kepadamu aku kepadamu kami mohon pertolongan. Kamu menyembah itu bagian Allah, nasta'in minta perlindungan itu bagian kita. Yuk kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk segala urusan kita ini kita selalu minta perlindungan ya. Jadi kita di sini ini jangan anggap bahwa ini mutlak karena ada kemampuan kita sekalian. Kita hadir di sini, coba bayangkan. Tapi kan biasanya sibuk, ya toh. Nah, kenapa Bapak Ibu memilih hadir di sini? Ini karena Allah memberikan apa? Petunjuk atau memberikan apa? Mempengaruhi cara dalam panjenengan itu sehingga panjenengan memilih untuk datang ke sini. Jadi selalu ada peran Allah di dalam setiap perbuatan. Kita minta pertolongan ya. Kemudian bagi kita apa yang diminta? Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, ketika mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ada li'abdi. Ini bagian kita. Ihdinas siratal mustaqim ke jalur bagian kita. Ya siratal ladzina an'amta 'alaihim itu bagian kita. Kita minta kepada Allah untuk diberi jalan yang lurus, yang diberi nikmat, orang lain diberi nikmat. Kemudian ghairil maghdubi, bukan jalannya orang yang tersesat ya. Ini bagian kita. Nah, ini yang merah-merah ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang memasukkan bismillah maka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 1. Nah, jadi sama itu. Tidak boleh mengatakan apa? Al-Fatihah 8 ayat atau 6 atau yang lain. Nah, surat Al-Fatihah itu 7. Okay. Nah, sekarang bagaimana? Rasulullah kalau mulai sholat itu langsung alhamdulillah. Ya. Terus kemudian Imam Malik, bismillah itu masuk Al-Fatihah enggak? Nah, pertanyaannya nih, oh, sekarang nama-nama dulu, nama Al-Fatihah ya. Al-Fatihah itu ada Al-Fatihah pembuka. Seolah-olah itu kalau kita akan memahami Al-Quran belum sempurna kalau belum memahami Al-Fatihah. Yang kedua, umul kitab, umul Quran, umul itu ibu atau ibu. Nah, Al-Quran itu sebenarnya terdiri dari 3 ya. Satu tentang akidah, tauhid, yang kedua tentang ibadah dan
aturan-aturan. Yang ketiga tentang kisah-kisah. Maka di dalam Al-Fatihah itu tiga itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tekan maliki yaumiddin ini tauhid. Ya. Kemudian karena aku menyembah ini ibadah. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang diberi nikmat. Itu kisah-kisah orang yang baik zaman dulu dalam Al-Quran. Ghairil maghdubi, kisah-kisah orang yang buruk, Bani Israel misalnya. Nah, ini jadi memuat intisari daripada Al-Quran. Maka Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab. Qul huwallahu, surat Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Qul huwallahu sepertiga Al-Quran. Kenapa? Isinya hanya memuat tentang keesaan Allah saja. Qul huwallahu, katakan Allah itu esa. Allahu samad, itu keterangan Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ini hanya masalah akidah. Tidak ada ibadah dan tidak ada kisah. Maka qul huwallahu itu sepertiga Al-Quran. Yo ada hadis yang mengatakan sing maca ping 3 berarti maca Quran. Isinya begitu ya. Terus yang satu lagi sab'un minal masani, ini ya, dalilnya ya. Al-Fatihah itu disebut sab'un minal masani. Ya, walaqad ataina sab'an minal masani wal Qur'anal adzim. Dan sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepada Muhammad 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Al-Fatihah berulang setiap sholat itu dibaca, maka disebut 7 ayat yang berulang-ulang. Jadi kalau mengatakan 8 salah. Ya, mengatakan 7 itu 6 salah. Walaupun nantinya tidak ada yang pakai bismillah, ada yang tidak ya. Ya. Ini surat Al-Hijr ayat 87. Yang keempat as-sifat, obat. Jadi ada satu riwayat rombongan kaum muslimin itu sudah keluar satu istirahat di satu kampung. Sudah menjadi tradisi pada waktu itu kalau ada musafir mesti dijamu asal tidak lebih dari 3 hari. Itu sudah di tradisi. Maka kamu kita itu juga lalu ada dijamu. Nah, pada saat itu kampung itu tidak diberikan jamuan apapun. Itu terkenal kampung itu pokoknya tidak seperti kampung yang aneh dewek. Tetapi pada saat itu terjadilah huru-hara karena apa? Nah, kepala sukunya apa ya? Kepala kabilah. Ya kepala pimpinannya itu tersengat kala jengking. Antara sakit bukan kepala. Nah, terus dulu tidak ada puskesmas, tidak ada PKU ya. Jadi yang sopo sing bisa nambani gitu loh. Sopo sing bisa nambani. Berkali itu orang yang di sana. Yang di sana ya. Maka salah satu apakah di antara kalian ada yang bisa mengobati ini di sana kalau dan insya Allah ya terus salah satu apa bisa ya insya Allah kita minta kepada Allah adalah ya. Jadi dia itu hanya baca Fatihah saja ya Al-Fatihah dibaca kesannya Allah dia kepada Allah mari itu karena Nabi ya jadi berwasilah kalau aku baca Al-Fatihah ini supaya ini diberi kesembuhan tak sebelah tapi berwasilah berwasilah dengan surat Al-Fatihah bukan Al-Fatihah dibuat terus oke deh dan berwasilah kepada Allah ya berwasilah dengan baca Al-Fatihah kok kesannya Gusti Allah mana nah kepala suku itu memberikan hadiah bermasalah tugas dan masalah tidak sing mau nih karena sholat terus warak di masa-masa terus pulang kode itu berubah kan kisah orang yo ya hafal orang itu berarti masuk
jual Fatihah gitu. Iya, dari sini kan, sampai lah, kok diwai gitu ya. Kan bermacam-macam pendapat. Nah, akhirnya sampai kepada Rasulullah. Rasulullah tadi itu begini. Ini hal tidak, maka itu hal. Ya. Kamu bukan menjual harga. Kamu itu ada usaha untuk menentukan. Usaha itu bisa dihargai. Nah ini yang kemudian menjadi dalil ngaji itu dileh. Karena ojo jaluk. Kalau dikasih kalau tidak jaluk tidak boleh ya. Oke, itu dalilnya itu ya. Itu sifatnya. Jadi, nah sekarang nanti dia Bismillah itu ada yang mengatakan masuk dalam Al-Fatihah, yaitu seperti pendapatnya Imam Syafi'i. Benar, kita tidak menyalahkan. Pendapatnya Imam Malik, Bismillah tidak termasuk di dalam Al-Fatihah. Ya seperti tadi yang depannya. Yuk pendapat Imam Ahmad itu beda lagi. Dia tidak termasuk dalam Al-Fatihah, tetapi dibaca itu baik. Tidak termasuk, tapi baca baik. Bagaimana Muhammadiyah itu Bismillah tidak masuk, tapi memulai membaca Al-Quran itu dengan ta'awudz, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dalam sholat ta'awudz dan basmalah dibaca sir itu saja. Oke, dibaca sir itu yang dipilih ya. Ya, jadi kita tidak boleh menyalahkan, itu semuanya benar. Tapi yang dipilih karena Nabi juga langsung alhamdulillah, maka yang diperdengarkan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, walaupun Bismillah itu dalam Al-Quran ada berapa? Dalam Al-Quran ada 113 atau tidak ada, tetapi dalam satu surat ada 2 kali ada, yaitu surat dari surat Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita 114 surat At-Taubah tidak digunakan. Ya, jadi Bismillah itu tidak spesifik masuk ke dalam surat Al-Fatihah. Ya, itu jadi ada istilah begitu. Tidak usah bingung. Jadi mantapnya yang mana? Mantap Bismillah silakan. Mantap yang terus alhamdulillah kaya Rasul, kaya para sahabat ya silakan kok. Ya, itu ada. Ya. Terus Bismillah itu kalimat atau bukan? Pertanyaan yang kedua. Bismillah itu kalimat atau tidak? Kalimat itu syaratnya ada subjek, predikat, objek. Ini ada, ini kalimat atau bukan? Nah, kan kita artinya begini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat bukan itu. Kalimat. Mana subjeknya? Allah. Mana predikatnya? Yang Maha Pengasih Penyayang. Dan yang Maha itu keterangan dari Allah. Pengasih itu keterangan dari Allah. Penyayang keterangan dari Allah. Bukan. Ini bukan kalimat. Terus apa itu? Di dalam bahasa Arab disebut sibhu jumlah. Coba ini contoh. Tono minum kopi. Tono apa? Minum kopi. Oke. Saya tak tahu. Tono minum
kopi kental. Kental maksud apa? Keterangan. Keterangan dia gitu. Iya. Nah, sekarang tono yang gagah lagi tampan. Kalimatnya bukan kalimat, bukan kalimat itu kalau dalam bahasa disebut sibhu jumlah. Ya, menyerupai jumlah. Nah, kenapa Allah di dalam Al-Fatihah ini kok tidak membuat kalimat sempurna? Ini yang perlu kita ketahui. Ya. Ini mestinya ada kalimat yang mendahului atau yang mengikuti. Bismillah itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, contoh ini. Tono yang gagah lagi tampan. Ini jenengan mau dikurangi kalimat ini. Nama apa promosi? Nah, kecuali begini. Tono yang gagah lagi tampan sedang minum kopi. Lah baru itu paham panjangan. Oh, tono yang gagah itu lagi minum kopi. Itu yang gagah sudah bicara apa itu tono yang gagah apa sih? Itu belum kalimat. Ya. Demikian pula dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang itu bukan kalimat, maka harus ada kalimat yang mendahului atau kata atau yang mengikuti. Mungkin gini ya. Misalnya contoh lagi, dengan mobil baru dan mahal. Dengan kan tidak jelas, gitu. Tapi kalau ada perkataan, saya pergi ke pasar dengan mobil baru yang mahal. Paham kok? Itu kalimat. Ya. Atau dengan mobil baru dan mahal saya pergi ke masjid. Jadi ada kalimat yang mendahului atau yang sesungguhnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang saya pergi ngaji. Saya tanya, tadi dari rumah sudah bismillah belum? Sudah. Ini dengan nama Allah saya berangkat mengaji. Ada tersamin. Ya, dengan nama Allah saya masak. Dengan nama Allah yang mengasih Penyayang saya apa saja. Itulah sebabnya Allah tidak mengawali bismillah dengan kata-kata tertentu. Karena bismillah itu bisa masuk kemana saja, bisa dipakai untuk urusan-urusan terutama yang baik. Maka ada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita pegangi ya. Ini Bapak Ibu sekalian, kullu dzikrin. Nah, apa itu? Setiap perkara yang bagus, setiap perbuatan yang bagus, yang baik ya. Layu beda'u bismillah, sing ora diwiwiti dengan bismillah, kata Rasul wa huwa aqta. Dia itu terputus. Maksudnya terputus begini ya. Orang leh ganjaran. Mangan itu mewah kok. Tapi tidak boleh. Semua saja. Kalau tidak menyebut asma Allah, atau terputus, kita itu punya lubang dua, lubang di dunia dan lubang di akhirat, lubang menyimpan. Lubang di dunia ini ya semata-mata untuk kepentingan sesaat di dunia ini, tetapi lubang yang sesungguhnya nanti di akhirat. Bayangkan kalau setiap perbuatan kita bernilai ibadah diwiwiti dengan bismillah, sekalipun hanya ngiris berambang, ini ada pengaruh-pengaruhnya, ini ada tabungan yang dimasukkan ke dalam tabungan akhirat. Masya Allah ini. Ya. Maka Rasul mengatakan apa? Setiap perbuatan yang baik tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus. Bapak Ibu sekalian, ya. Kita sering melupakan. Saya itu sudah lupa.
dalam kehidupan ini ada orang yang selalu dimudahkan untuk setiap perbuatan itu selalu berkaitan dengan Allah. Jadi Allah tidak membiarkan. Coba ini doa siapa? Doa Rasul yang diajarkan pada putrinya Fatimah. Rasul itu punya putri Fatimah, Ummu Kulsum, terus Ruqayyah dan Ummu Kulsum ya secara bergantian. Dipek tujuh orang namanya Utsman. Jadi orang tujuh dimuliakan ya. Maka Utsman kemudian mendapatkan gelar apa? Manusia yang memiliki dua cahaya, maksudnya itu anak Rasul. Juga kemudian Fatimah, putri Rasul yang paling baik. Ya. Kalau panjenengan memiliki putri yang paling baik, mau dijodohkan dengan orang yang paling kaya atau orang yang paling cerdas dan soleh, coba. Ternyata Fatimah ini dijodohkan dengan Ali. Ali itu anaknya pamannya yang tidak punya. Karena apa? Ali ini ya semua keturunan Abdul Muthalib dari Bani Hashim ya. Hashim itu maknanya tukang giling tepung gandum untuk menyediakan makanan orang yang dulu ziarah ya, orang haji itu dijamu ya. Maka Hashim ini termasuk orang yang tidak kaya, uangnya digunakan untuk itu, termasuk Ali juga. Ali itu bekerjanya hanya membawakan air, buruk, giling dan sebagainya. Termasuk Siti Fatimah itu giling, tapi tangannya belum kuat. Ketika didatangi oleh ayahnya, oleh Fatimah, sedang apa kau? Ini sedang giling tepung. Kan melas kemana bagaimanapun anak ya melas ya. Tapi ketahuilah bahwa batu yang untuk menggiling itu sebenarnya aku bisa Fatimah, aku minta kepada Allah batu itu berputar dengan sendirinya. Aku bisa. Rasul menawarkan kepada Fatimah, Bapak ini bisa minta kepada Allah batu yang kamu putar begini putar dengan sendiri bisa. Mau apa kamu? Tapi kamu tidak punya nilai apapun di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Tidak ya Rasulullah. Ini adalah tugas tanggung jawab saya dalam keluarga. Memang dalam keluarga harus saling membantu antara suami dan istri. Nah kalau semuanya ini gilingannya diputar oleh Allah, ya namanya. Nah itu seorang Fatimah begitu. Nah, jadi belum bekerja. Tapi kemudian tidak lama kemudian bapaknya mengirim kerja, kalau dibantu anakku. Nah, tapi kan jawabannya rendah, saya mau melakukan sendiri. Ya, ini ya. Fatimah, wahai Fatimah, bahwa urusanmu itu giling gandum itu tidak kau lakukan sendiri. Tapi Allah juga mengawasi kamu. Allah juga membuat kamu itu jadi ikhlas ketika menggiling. Ya, tidak mungkin itu. Oleh karena itu berdoalah, wahai anakku, bagaimana doanya? Zikir pagi, kalian sudah dulu sudah kan berdoa. Ya, ayo ya, dulu di rahmatika astagfir. Aslih li sa'ni ya Allah, bereskan semua urusan saya ini. Wala takilni ila nanti, dan jangan kau serahkan kepadamu semua ini tanpa campur tanganmu. Apa? Terus lagi kemudian. Wala takilni ila torfatan sekejap. Walaupun sekejap mata jangan kau tinggalkan ya Allah.
Oleh karena itu semua perbuatan ini kita paling tidak kita ada kesadaran diawasi. Syukur kita bersyukur karena kita itu selalu dibimbing. Kalau kita selalu diawasi, dibimbing oleh Allah, digerakkan oleh Allah, ya insya Allah perbuatannya baik. Iya kan? Nah, maka Bismillahirrahmanirrahim ini sebagai satu sarana saja bahwa kita itu sadar apa yang kita lakukan itu yaitu tidak dengan sendirinya. Ini ada campur tangan Allah. Memang itu ada campur tangan. Allah mengurusi, oleh Allah mengurusi. Contoh biar lebih mantap. Ada seorang bakul apa ini nasi goreng. Ibunya aja. Bapak dan mensyukuri dengan anugerah Allah apapun ya Pak. Saya bantu dengan isi berapa dengan bismillah dan sebagainya. Barang siap berangkat Pak. Banyak-banyak zikir kepada Allah Pak supaya nanti Allah memberikan rezeki. Ya. Bermahriban berangkat mendorong jalan terus. Sudah 1 kilo tidak ada orang yang memanggil jalan terus Allah berikan aku rezeki tidak apa. Dan sudah beberapa langkah kemudian jauh itu meskipun keringat ada yang memanggil nasi goreng. Kira-kira kalau jenengan menjadi bakul ini gimana? Senang orang? Terus ada orang lain terus orang saya sama orang bakul lain sekolah itu jam 10 orang itu dia masih itu saking senengnya harus saking senengnya lah beda itu kalau bakul ini beda nanti jangan mati terus ada yang manggil tadi dalam ya alhamdulillah sampai malam itu 100 alhamdulillah 100 piring setiap perbuatannya itu selalu mengaitkan dengan Allah. Coba bayangkan. Tak bandingkan saya itu ya berangkat sekantor sampai di kantor parkir, gitu. Ya terus sampai meja tasnya saya bedakan, biasanya toh membersihkan meja ya toh, terus duduk. Belum ada alhamdulillah. Iya seringnya. Terus saya pergi karena pengawas yang pergi ke sekolah ya. Juga ada alhamdulillah. Bayangkan padahal Bapak Ibu, saya bisa bekerja itu kan semua pertolongan Allah ya toh. Saya diberi pikiran, saya diberi nikmat Allah bisa memberi kendaraan dan sebagainya toh. Belum ada alhamdulillah. Ini bahaya profesionalis seperti itu ya. Terus itu 1 bulan penuh rekening masuk orang alhamdulillah bisa. Saya harus pensiun Pak sudah. Yang belum tahu itu ya Pak. Belum tahu tapi nek oleh 1 saya sekolahnya alhamdulillah yang disunit. Nah itu padahal kita kalah dengan apa ini yang setiap saat mengaitkan perbuatan kita dengan maka marilah saat ini bismillah itu sebagai satu kesadaran bahwa pekerjaan kita itu tidak meligi dewek. Ini Allah memberikan pertolongan kita bisa hadir ini Allah memberikan pertolongan disyukuri ya. Ini bismillah. Ini kalau sudah habis toh, bismillah belum rampung tapi sudah. Ya, padahal kita mau bicara Fatihah nggak apa-apa ya. Ini
mari kita bersama-sama untuk memiliki kesadaran bahwa setiap yang kita laksanakan ini ada hubungannya dengan dan ada penerapannya nanti di akhirat. Setuju ya? Setuju, alhamdulillah. Saling mengingatkan. Ya. Maka yang diberi kemudahan untuk selalu mengingat Allah ini bersyukur. Sekarang ya, semoga Allah selalu memberikan kemudahan. Saya kira sekian. Bila bisa dilihat, Rasulullah SAW wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk informasi kajian.